Ketika 1820 itu mencatat bahwa beliau itu, Badul Hamid itu pernah menangkap perampok yang fenomenal yang terkenal dengan perampok Jolobong. Nah, di situ tahunnya jelas. Nanti setelah itu mendapatkan hadiah dari Adipati Brebek era Kanjeng Jimat Sastrokusumo. Akhirnya beliau diangkat menjadi Demak. Beliau itu seorang ulama besar, seorang ahli dalam pembuatan sungai-sungai, membantu pemerintahan Brebek untuk perekonomian, pertanian pada masa itu, perang di Bali untuk membantu masyarakat Bali untuk melawan Belanda di sana, dan itu tercatat, tercatat tanggal, bulan, tahun ada, dan kita teliti ternyata betul di Bali itu memang ada peperangan pada masa itu. Di silsilah Kanjeng Jimat, Badul Hamid itu dikenal dengan Kiai Noto Tirto. Oh gitu ya. Nah, akhirnya kita sempat kali ini kita mau kemana nih Mas Aris? kita menuju ke makamnya Mbah Abdul Hamid. Mbah Abdul Hamid itu yang terkenal dengan peristiwa penangkapan beliaunya nangkap maling Corobong itu ya Mas Aris? Betul. Nah, cukup fenomenal itu. Ketika era setelah perang perjanjian Giyanti. Itu pada masa itu. Jadi peristiwa itu kurang lebih pada tahun 1820-an. Bahkan ke makam. Iya, bahkan sempat dicatat di dalam sejarah itu ya Mas Aris ya, ditulis oleh beliau sendiri ya Mas Aris. Oh iya, ini lokasinya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini makam umum ya Mas Aris ya? Nah, ini yang sebelah sini umum, tapi yang makam yang ini makam keluarga keturunan dari Mbah Badul Hamid. Yang ini cucu. Oh, Syekh Yusuf ini ya. Cucu. Terus di sini juga cucunya, salah buyutnya ini di sini semua. Oh iya. Salah satu keluarga dari kami ya, ada ibu, ada ayah saya, ada kakek. Ini kakek di sini nih. Ya, kakek ini cucunya Badul Hamid. Oh gitu ya Mas Aris. Nah, ini kita memasuki peradaban kuno teman-teman ya. Ini makam-makam kuno pasca atau setelah Candi Ngetos. Candi Ngetos sudah tidak difungsikan lagi sebagai tempat peribadatan. Gitu ya Mas Aris ya. Nah, kayak gini nih kayaknya nih terlihat dari bentuk fisik batu nisannya ini kayaknya ini kuno-kuno semua. Ya kita ke sini Mas Aris ya. Nah, itu adalah papan nama Syekh Abdul Hamid atau Ki Ageng Sosronegoro. Nanti kita bersama Mas Aris, beliau akan memberikan penjelasan mengenai makam beliau. Monggo Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan sini, ini makam beliau. Oh iya. Kita hentikan dulu teman-teman, kita mau kirim doa dulu kepada beliaunya. Nanti kita ya alhamdulillah teman-teman, sahabat saudara kita sudah sowan ke beliaunya Mbah Abdul Hamid, dan ini Mas Aris ini adalah selaku keturunan dari beliau, dan Mas Aris ini akan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai sejarah beliau. Gimana Mas Aris sejarah yang sebenarnya mengenai beliaunya ini? Monggo dengan sejarah ini kan kita terima mulai kecil. Saya masih kecil, mulai kecil sering diceritakan sama orang tua, nenek, dan keluarga besar kami dan masyarakat umumnya bahwa Badul Hamid ini kan sebenarnya itu kan bukan asli sini, tapi pejuang Mataram Islam. Jadi beliau datang ke wilayah sini itu memang berjuang untuk melawan Belanda pada saat setelah perang Giyanti, perjanjian Giyanti, perjanjian Giyanti. Terus dia datang ke sini itu
sebelum perang Jawa, sebelum adanya perang Diponegoro, beliau sudah datang ke sini. Dengan bukti tercatat bahwa Abdul Hamid di sini itu 1820 itu sudah hidup di sini. Iya, sudah menjadi pejabat ya. Ya, ketika 1820 itu mencatat bahwa beliau itu, Abdul Hamid itu pernah menangkap perampok yang fenomenal yang kena dengan perampok Jolobong. Iya. Nah, di situ tahunnya jelas. Nanti setelah itu mendapatkan hadiah dari Adipati Mrebek era Kanjeng Jimat Saserkusumo, akhirnya beliau diangkat menjadi Demang. Nah, Demang inilah yang cukup tinggi derajat pangkat di wilayah sini. Makanya di sini dulu kan wilayahnya luas. Dia diangkat jadi Demang, membawai beberapa desa. Jadi dikenal dengan Demang Kepalang. Jadi memimpin desa-desa. Nah, terus di sini itu tahunnya 1830-an. Itu tercatat di data dokumen kuno. Nah, selain itu juga beliau itu seorang ulama besar, seorang ahli dalam pembuatan sungai-sungai, membantu pemerintahan Mrebek untuk perekonomian, pertanian pada masa itu. Nah, setelah itu beliau itu diperintah untuk menghadap seorang raja di Mataram atau Surakarta. Nah, selain itu juga beliau diperintah oleh kerajaan Surakarta itu untuk perang di Bali, untuk membantu masyarakat Bali untuk melawan Belanda di sana. Dan itu tercatat. Tercatat tanggal, bulan, tahun ada, dan kita teliti ternyata betul di Bali itu memang ada peperangan pada masa itu, dan kita teliti ternyata tim ahli itu menyebutkan kebenaran itu, dan ternyata beliau itu seorang pejuang, seorang prajurit, seorang panglima perang atas perintah dari Raja Mataram atau kerajaan dari Surakarta pada masa itu. Nah, beliau ini juga membantu masyarakat ketika berkaitan dengan pengairan di wilayah Desa Ngetes maupun di wilayah Kabupaten Mrebek pada masa itu untuk pengairan di pertanian. Jadi beliau itu dikenal, akhirnya di silsilah Kanjeng Jimat Abdul Hamid itu dikenal dengan Kiai Noto Tirto. Begitu ya. Nah, akhirnya kita sempat mencoba untuk meneliti itu, ternyata kebenaran itu betul. Di silsilah Kanjeng Jimat juga ada. Terus kita koordinasi dengan keluarga, dengan Pak Di saya almarhum Mbah Mas Yuti itu juga membenarkan bahwa Mbah Abdul Hamid itu juga seorang ahli pembuat sungai dikenal dengan Kiai Noto Tirto dan diamini oleh masyarakat maupun keluarga besar. Dan ini banyak yang belum tahu masyarakat ini. Dan ini alhamdulillah kita juga berdekatan dengan tokoh-tokoh ulama di wilayah Nganjuk dari Mbah Abdul Hamid sendiri. Jadi kita sampai hingga sekarang itu saya dekat dengan keturunan kiai-kiai sepuh yang sekarang masih ada, yang biasanya sering kumpul, sering ngobrol, apalagi ketemu dengan keturunan terah bupati-bupati yang ada di Kabupaten Nganjuk sampai sekarang. Untuk masyarakat khususnya wilayah Nganjuk ini kan banyak sekali makam-makam kuno atau makam-makam yang sangat disakralkan ini. Ini salah satunya yang termasuk makam Mbah Hamid ini, Mas Aris ya. Ya, ini salah satu makam yang sudah tercatat di Dinas Pariwisata Kebudayaan bahwa memang ini betul-betul bersejarah, dan dia itu masuk dalam catatan pemerintah itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Dan secara kesejarahan maupun secara arkeologi, benda-benda seperti nisan-nisannya itu masih menggunakan bahan-bahan batu kuno. Jadi beberapa makam di sini sudah masuk catatan. Masalahnya. Iya. Kalau ditelusuri dari silsilah ini Mas Aris sendiri kan masih terah keturunan beliau. Kalau dihitung dari Mbah siapa ini, Mbah Abdul Hamid sampai ke Mas Aris ini kira-kira ada berapa generasi nih Mas Aris? Jadi Mbah Abdul Hamid, kalau saya sendiri ya lurus ke saya, Abdul Hamid, Mbah Ahmad Mubarak itu menurunkan Mbah Abdul Jamil. Abdul Jamil itu juga guru-gurunya para kiai-kiai sepuh di Nganjuk.
terus ibu saya, baru saya. Berarti baru 5. Oh, baru 5 garis. Iya. Ini wafat beliaunya tahun berapa Mas Haris wafat? Kurang lebih kalau catatan terakhir beliau itu catat di tulisan yang sebenarnya data kuno ya. Iya. Itu 1870 itu beliau masih hidup. Kemungkinan meninggal beliau itu kurang lebih 1880 atau 75. Kurang lebih tahun itu. Sebabnya data selain itu sudah nggak ada pada masa itu lagi. Terakhir 1870-an. Oh gitu ya Mas Haris ya. Kira-kira untuk Mas Haris sendiri apakah ada keinginan dan harapan khususnya mengenai makam beliaunya Mbah Hamid ini Mas Haris untuk warga masyarakat? Harapan kami sebagai keluarga keturunan ya kita mencoba untuk menjaga kelestariannya, keasliannya, menjaga marwah sejarah perjalanan beliau yang sebagai seorang tokoh ulama, juga pemerintahan pada itu. Kita juga harus menjaga nama baik dari keluarga kami juga. Nah, terus harapan kami masyarakat itu biar tahu sejarah perjalanan sejarah di wilayah Kabupaten Brebek pada masa itu, hingga sejarah sekarang sebabnya banyak keturunan-keturunan dari Mbah Abdul Hamid ini banyak yang mencetak menjadi seorang tokoh ulama besar maupun seorang masyarakat yang punya kedudukan tinggi di luar daerah. Nah, kita harus menjaga istilahnya nama dari beliau, dan harapan kami sejarah ini jangan sampai hilang, jangan sampai dikaburkan ke orang lain atau dikaburkan sejarah baru orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini harapan kami. Ya, terima kasih atas informasi penjelasan yang panjang lebar mengenai sejarah beliaunya Mbah Syekh Abdul Hamid ini, dari beliaunya langsung Mas Haris selaku keturunan beliau ya teman-teman. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan siapapun diizinkan atau diperbolehkan berziarah ke sini gitu ya Mas Haris. Harapan kami monggo silakan masyarakat pada umumnya bisa ziarah ke makam beliau yang betul-betul beliau itu seorang ulama, seorang wali, dan beliau itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dari keabsahan silsilah beliau maupun beliau seorang ulama besar. Terima kasih atas informasi dan penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Haris. Sama-sama.